Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian logika dan algoritma. Yang perlu diketahui, logika adalah ilmu yang mengarahkan cara berpikir untuk melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu. Kata logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang berarti ilmu. Algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis, memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Algoritma berasal dari nama ilmuwan Arab yang bernama Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi, yaitu penulis buku Al-Jabar wal Muqabalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febiria Tama. Saya akan menjelaskan 3 macam struktur dasar algoritma. 3 macam struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma terdiri dari 3 macam, yaitu struktur sekuensial, struktur pemilihan, dan struktur perulangan. 1. Struktur sekuensial atau runtutan. Runtutan merupakan struktur dasar algoritma terdiri dari satu atau lebih instruksi, yang setiap instruksinya dikerjakan secara berurutan sesuai dengan urutan penulisan algoritma tersebut. Sebuah instruksi dikerjakan setelah instruksi sebelumnya dikerjakan. Yang kedua, struktur pemilihan atau selection. Struktur seleksi menyatakan pemilihan langkah yang didasarkan oleh suatu kondisi atau pengambilan suatu keputusan. Struktur ini ditandai selalu dengan bentuk flowchart, decision flowchart yang berbentuk belah ketupat. Bentuk instruksi pemilihan, instruksi if, dan instruksi switch. Terus yang ketiga, struktur perulangan. Struktur ini diberikan suatu pemerintah atau tindakan yang dilakukan berkali-kali. Misalnya, jika teman mau menuliskan kata belajar si sebanyak 10 kali, akan lebih efisien jika teman menggunakan struktur ini daripada sekadar menuliskannya berturut-turut sebanyak 10 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusinta Sari akan menjawab soal nomor 3. Menjelaskan perbedaan program dengan bahasa pemrograman. Program adalah kumpulan instruksi terstruktur yang dirancang agar komputer dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan, dengan tujuan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Kumpulan instruksi tersebut ditulis dengan bahasa pemrograman. Dengan program, komputer dapat melakukan instruksi seperti yang diinginkan oleh programmer. Tanpa adanya program, komputer tidak dapat dijalankan, karena tidak adanya instruksi pada komputer tersebut. Pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman atau sering disebut juga dengan bahasa komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer yang biasanya berupa aturan sintaks dan semantiks yang digunakan untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman adalah agar komputer dapat mengolah data sesuai alur yang dibuat oleh programmer. Contoh dari penerapan bahasa pemrograman yang biasa kita lihat antara lain pada perangkat komputer kasir swalayan, lampu lalu lintas, aplikasi smartphone atau komputer, website, dan lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arahma Mulyani Putri, NPM AK 211072, ingin menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu menjelaskan fungsi dari simbol-simbol di dalam flowchart. Yang pertama ada simbol terminator, yaitu simbol yang digunakan untuk permulaan atau disebut juga start, dan untuk akhir atau disebut juga end dari suatu flowchart. Yang kedua ada simbol input atau output, yaitu simbol yang menyatakan proses input atau memasukkan data dan proses output atau data yang dihasilkan dari sebuah flowchart. Yang ketiga ada simbol proses, yaitu simbol yang menggambarkan sebuah proses yang terjadi di dalam sebuah flowchart. Selanjutnya ada simbol decision,
yaitu simbol yang menunjukkan suatu kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya atau tidak. Selanjutnya ada simbol persiapan atau preparation, yaitu simbol yang menandai persiapan yang dilakukan sebelum menuju langkah selanjutnya. Selanjutnya ada simbol flow, yaitu simbol yang menyatakan arah jalannya arus dari suatu proses. Selanjutnya ada konektor halaman berbeda, yaitu simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang berbeda. Selanjutnya ada simbol konektor halaman sama, yaitu simbol yang menyatakan sambungan dari proses ke proses lainnya dalam halaman yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Nurulita dengan NPM AK 211037. Di sini saya akan menjawab soal mata kuliah logika dan algoritma nomor 5, yaitu menjelaskan bagaimana cara membuat flowchart, menghitung X sama dengan 2B min C plus 5A, di mana C sama dengan Y min 5. Kita buat terlebih dahulu algoritmanya. Yang pertama start, kedua input BAY, ketiga proses C sama dengan Y min 5, keempat proses X sama dengan 2B min C plus 5A, kelima output X, keenam N. Yang lalu kita bentuk flowchartnya. Yang pertama, kita bentuk terminal. Terminal ini berfungsi menunjukkan awal dan akhir dari suatu program. Karena di awal, maka kita isi dengan start. Bentuk kedua, yaitu bentuk input. Bentuk ini berfungsi menunjukkan masukan yang diperlukan, maka kita isi dengan input B, A, Y. Yang ketiga, bentuk pengolahan atau proses. Bentuk ini berfungsi menunjukkan suatu proses yang dikerjakan. Kita isi dengan proses C sama dengan Y min 5. Yang keempat, bentuknya yang sama, yaitu bentuk pengolahan atau proses. Kita isi dengan X sama dengan 2B plus C min 5A. Yang kelima, bentuk output. Bentuk ini berfungsi menunjukkan keluaran yang dihasilkan, maka kita isi dengan output X. Bentuk yang keenam, kita bentuk lagi terminal, yaitu menunjukkan akhir dari suatu program, kita isi dengan N. Dan jangan lupa diberi garis alur.